Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gini? Pengen ngomong, pengen jujur, pengen ngasih pendapat, tapi mulut kayak dikunci setan. Lidah kaku, suara ketelan, kepala penuh kata-kata, tapi nggak bisa keluar. Entah itu di tongkrongan, di kerjaan, di rumah, pokoknya di mana-mana, kalian lebih sering diem. Iya-iya aja, biar aman, biar nggak salah, biar nggak dipandang aneh. Dan kalau kalian nonton video ini sekarang, mungkin emang kalian termasuk salah satu cowok yang udah capek banget jadi penakut. Capek nahan suara sendiri, capek pura-pura setuju, capek main aman, tapi bingung harus mulai dari mana buat berani. Dan tenang, saya juga pernah ada di fase itu. Kadang cowok suka salah paham, ngira jadi cowok yang kalem, diem, iya-iya aja itu berarti dewasa. Padahal, kadang diem bukan karena bijak, tapi karena takut. Takut pendapatnya salah, takut dibantah, takut dibilang bodoh, takut nggak diterima, dan takut ngerepotin. Padahal justru dari speak up itu, kalian bakal ketemu titik di mana kalian bisa berkembang. Kita hidup di zaman di mana informasi itu deras banget, semua orang bebas ngomong, bebas komentar, bahkan kadang yang nggak ngerti apa-apa pun pede banget buat bersuara. Ironisnya, malah yang punya isi kepala, malah yang punya ide keren, sering diem karena overthinking. Nanti orang-orang mikirnya gimana ya? Dan tahu nggak, rasa takut ini bukan muncul dari situ doang. Dari kecil, kadang kita dibesarkan dalam lingkungan yang ngajarin anak baik, itu nurut, diem, jangan banyak tanya. Apalagi cowok, sering dikasih beban harus kelihatan kuat, tapi nggak pernah dikasih ruang buat jujur sama pikiran sendiri. Nah, saya kasih tahu ya, berani speak up itu bukan berarti kalian jadi cowok yang sok tahu, asal ceplas-ceplos, apalagi jadi toksik yang asal bacot. Speak up itu soal gimana kalian jujur sama diri sendiri dulu, baru nyampein dengan cara yang bikin orang denger, bukan malah kabur. Sekarang, saya ajak kalian kenalan sama 7 langkah simple, biar bisa jadi cowok yang berani speak up dan layak jadi pemimpin. Bukan cuma di tongkrongan, tapi di hidup kalian sendiri. Langkah pertama, kenali ketakutan kalian. Kebanyakan dari kita nggak sadar, ketakutan itu bentuknya abstrak. Misal kalian takut ngomong di depan orang, sebenarnya bukan takut ngomongnya, tapi takut salah, takut malu, takut dipermalukan. Coba kalian tulis di kertas. Gue takut ngomong karena isi sendiri alasannya. Kadang pas udah ditulis, kalian bakal sadar. Oh, ternyata cuma overthinking doang, bukan monster beneran. Langkah kedua, latihan ngomong sendiri. Kedengeran konyol, tapi ini beneran works. Sebelum kalian ngomong di depan orang lain, biasain ngobrol sama diri sendiri dulu. Di kaca, di kamar, atau pas di kamar mandi, latihan ngerangkai kata, ngomong pelan-pelan, dengarkan suara kalian sendiri. Kalau kalian bisa dengar suara kalian bakal lebih pede buat nunjukin ke orang lain. Langkah ketiga, jangan ngejudge diri sendiri sebelum orang lain ngejudge. Ini penyakit yang sering banget kita alami. Belum apa-apa, udah ngecap diri. Pasti orang-orang gak bakal peduli sama omongan gue. Padahal, siapa tahu justru kalian ngomong satu kalimat bisa jadi jawaban buat masalah banyak orang. Kadang bukan karena kita gak bisa, tapi karena keburu minder sebelum action. Langkah keempat, fokus ke pesan, bukan ke respon. Ini penting banget. Banyak cowok gagal speak up karena terlalu mikirin gimana reaksi orang. Padahal tugas kalian cuma nyampein pesan, bukan ngontrol perasaan orang. Kalian nggak bisa maksa semua orang setuju, dan itu wajar. Yang penting kalian jujur, clear, dan sopan. Sisanya, terserah mereka. Langkah kelima, bangun mindset. Lebih baik gagal karena jujur daripada sukses karena pura-pura. Cowok sejati itu bukan soal otot, bukan soal tampang, tapi soal mental. Dan mental yang kuat itu dimulai dari berani jujur.
jujur ngomong pendapat, jujur ngungkapin perasaan, jujur bilang gue gak suka atau gue gak setuju dengan santai tapi tegas. Lebih baik kalian ditolak karena jadi diri sendiri daripada diterima karena jadi orang lain. Langkah keenam, latihan dengerin orang lain. Lucunya, biar bisa speak up dengan baik, kalian harus jago dengerin dulu. Cowok yang pinter dengerin biasanya lebih pinter ngomong. Kenapa? Karena dia ngerti timing, ngerti sudut pandang lawan bicara, dan bisa milih kata yang tepat. Jadi, jangan cuma fokus pengen ngomong, latihan juga buat sabar ngedengerin orang lain sampai selesai. Langkah ketujuh, konsisten, jangan nunggu siap. Kebiasaan cowok itu suka nunggu momen yang pas, nunggu mental yang siap, nunggu semua kondisi sempurna baru ngomong. Sayangnya, momen sempurna itu gak bakal datang. Kalian harus mulai dulu, dari hal kecil, dari circle kecil, dari diskusi kecil. Dari situ, keberanian kalian bakal tumbuh pelan-pelan. Nah, sampai sini kalian sadar kan? Jadi, cowok yang berani speak up itu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari latihan dan kebiasaan. Gak ada yang instan, semua butuh proses. Kalau kalian pengen jadi pemimpin, pengen dihormati, pengen dipercaya, suara kalian harus bisa keluar dengan jelas. Karena suara yang dipendam lama-lama berubah jadi penyesalan. Ngomongin soal penyesalan, kalian tahu nggak? Banyak keputusan penting dalam hidup yang gagal diambil bukan karena nggak punya ide, tapi karena takut ngomong. Takut beda, takut ditolak, takut ribut. Padahal cowok yang berani ngomong, berani jujur, justru lebih disegani karena dia tahu siapa dirinya. Dan terakhir, jangan pernah pikir jadi cowok berani speak up itu berarti jadi keras kepala. Bukan, cowok yang berani bicara justru lebih fleksibel, lebih open-minded karena dia sadar pendapat itu bisa beda-beda, tapi keberanian buat ngomongin itu yang mahal. Jadi, mulai sekarang, coba pikir, kalian udah seberapa sering ngomong, jujur ke orang lain? Udah seberapa sering ngungkapin ide tanpa takut dibilang aneh? Udah seberapa berani kalian jadi diri sendiri tanpa topeng, tanpa pura-pura? Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling pintar diam, tapi siapa yang paling jujur ngomong di saat yang tepat. Dan pertanyaannya sekarang, kalian mau jadi cowok yang nunggu waktu bicara? Atau cowok yang bikin waktunya sendiri? Terus, kalian mau nunggu sampai kapan?